نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 غير
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام حكيم والشيرازي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الراج رحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, terlebih utama lagi kepada panitia langgar kita ini, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan di malam hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di langgar yang mulia, andalnya Riyadhus Shalihin, langgar Riyadhus Shalihin, Riyadh kebun as-salihin, orang-orang saleh. Kata para ulama, di kulli ismin lahu nasib, setiap nama itu pasti ada kesannya bagi yang dinamai. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita di langgar yang bernama kebun dari kebunnya orang-orang saleh, kita sabaratan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita jadikan orang-orang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, perkumpulan pada malam hari ini yaitu dalam rangka safari dakwah. Safari dakwah hubungan langgar Baitur Rahman. Istilahnya bahasa kita itu silaturahmi, memperkuat tali silaturahmi antara kita. Kenapa? Karena kita berada sebagai orang Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang-orang beriman itu di manakah? Orang Palambitan, orang Kampung Bumi, orang Muara Tapus, orang Tawan Barataan, itu adalah bersaudara. Makanya kita berkumpulan pada malam hari ini dengan niatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, dan kita barataan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Asfuriyah, yang mana kita mulai safari dakwah kita di Sebarang, di langgar Darul Abidin pertama. Di sini yang kedua, insyaallah mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits tsani, hadits yang kedua, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu
Mas'ud ini adalah khadimnya Rasulullah, sahabat yang mengikuti sandalnya Rasulullah. Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ujar Nabi kita? Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqlit. Seorang fajir, seorang ahli maksiat, namun dia kembali kepada Allah. Dia mengharap rahmat Allah Ta'ala. Di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini lebih dekat kepada Allah Ta'ala minal 'abidil muqlit, dari seorang hamba ahli ibadah, namun ia mematah semangat orang lain. Dari kami banyak dah maksiat, sudah harapan masuk surga. Kadang boleh begitu. Bila kita bawa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk dapat beribadah, alhamdulillah. Cuma jangan menyalahkan orang. Dalam sebuah kisah kata Imam Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asquri, akhbarna an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil al-madiyah. Dari Zaid bin Aslam, dari Sayyidina Umar, diceritakan ada seorang laki-laki di zaman dahulu yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqaddidu an-nas min yuqridu an-nas min rahmatillah ta'ala thumma mata. Ada di zaman dahulu seorang ahli ibadah, dia beribadah sungguh-sungguh dalam beribadah, dan inya beribadahnya sangat melawan hawa nafsu, melawan dirinya. Tapi di sisi lain inya ini mematah semangatkan orang lain. Ujarnya, jika mereka ada harapan masuk surga, itu mati orang. Faqala ya Rabb, ma li 'indaka? Faqala an-nar. Ujar ahli ibadah tadi, ya Allah, apa balasanmu kepadaku? Ma li 'indaka, apa gerangan balasanmu kepadaku? Ujar ahli ibadah tadi. Allah Ta'ala menjawab, an-nar, atau masuk kita. Qala ya Rabb, aina ibadati wa ijtihadi? Ya Allah, mana ibadahku, mana mujahadahku? Ulun di dunia sedikit ibadah, siang puasa malam tahajud. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala innaka kunta tuqridu an-nasa bi rahmati fid dunya. Engkau dahulu ketika di dunia sedih mematah semangatkan orang lain. Orang lain ibadahnya dari bagus, orang lain ada harapan masuk surga, dipatahkan semangat, patahan semangat orang lain. Karena itu kalau jauh maka aku di hari ini, di hari kiamat ini mematah semangatkanmu dari rahmatku. Artinya Allah kalau memberi rahmat kepada orang lain gara-gara menghina semangat, artinya matah semangat orang itu bahaya. Dan Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari kata beliau, rubba ma'sudi awratat sahibaha izzat wastighfara khairu min ta'ati awratat sahibaha kullan wal isar. Rubba ma'siyatin awratat sahibaha dullan wal isar khairu min ta'ati awratat sahibaha izzat wastighfara. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya kata beliau, berapa banyak taatan yang menjadi penyebab orang yang berbuat taat tadi merasa hebat, merasa lebih baik dari orang, merasa dirinya mulia. Itu berapa banyak kata beliau, satu kemaksiatan yang dikerjakan seseorang hamba yang menyebabkan hamba tersebut menjadi rendah hati, menjadi seakan-akannya kada bisa apa-apa, lebih baik daripada sebuah ketaatan, namun menyebabkan seorang yang berbuat taat tadi merasa lebih harap dan ujub, merasa takabur, merasa lebih harap daripada orang lain. Kata beliau. Nah, kemudian dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang fajir ahli maksiat yang mengharap rahmat Allah Taala lebih baik daripada seorang hamba yang matah semangat orang lain. Dalam cerita lain, wa ala hadha hikayatun, kata Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Asquri, ada sebuah cerita lagi, anna rajulan mata ala ahli Musa alaihi salam.
fakarihan nasu ghuslahu wa dafnahu li faslihi. Cerita ini ada seorang laki-laki di zaman Nabiullah Musa alaihi salam meninggal dunia. Namun laki-laki ini masyarakat setempat ada daya hakulnya memandihi dan menguburkannya. Kenapa? Karena laki-laki ini orangnya fasik, orang kampung, orang besar. Jadi kada dimandihi orang, saking maksiatnya. Fa'akhadu birijlihi wa qara'uhu bil masbalah. Kemudian laki-laki ini ditarik orang dengan batisnya sudah meninggal dunia, timbai orang ke bak sampah. Bayangkan, kayak apa nih? Ahli maksiatnya. Berataan apakah bilangan ada pastinya ampun dulu ya. Kalau kita lihat timbai orang sudah mati, timbai orang memang ke bak sampah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wa qala ya Musa ma tarjulun fi mahalli fulan bil mazbalah wa huwa waliyyun min awliyai. Kata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, telah mati seorang laki-laki di tempat ini nih, yang mana laki-laki ini dilempar masyarakat ke bak sampah. Wa huwa waliyyun min awliyai, sedangkan dia adalah termasuk kekasihku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bingung. Orang masyarakat bukan kamu mengatakan ini pasti. Jadi tapi ujian Allah Taala ini wali kekasihku. Walam yuwassiluhu walam yukaffiruhu walam yudhinuhu. Mereka kata Allah Taala, wahai Musa, yang mati tadi kada dimandi ibuhannya, kada dikafani ibuhannya, dan kada dikuburkan ibuhannya. Fadhhab anta farsilhu wa kafinhu wa salli alaihi wa sallam. Pergilah engkau wahai Musa, mandi tadi dan kafani dan sembahyangi dan kuburkan jenazah. Bingung. Faja'a Musa alaihi salam ila tilka al-mahallah wa sa'alahum 'anil mayyit. Maka Nabi Musa alaihi salam datang ke tempat tersebut, di mana kampung Anu datang Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada orang masyarakat di kampung situ, bertakun Musa. Faqalu lahu ma tarjulun bi sifati kadza wa kadza wa innahu kana fasiqan mu'mina. Jadi orang kampung mengadakan lawan Musa, wahai Musa, telah meninggal seorang laki-laki sifatnya orang yang sangat fasik. Bahkan bukan sekadar fasik saja, mu'minan itu sendiri orang yang terang-terangan menggawe kemaksiatan. Ujar Tuhan masyarakatnya. Faqan aina makanuhu fa inna Allah ta'ala awha ilayya li ajlihi. Qala fa'alimuni makanuhu. Ujar Nabi Musa alaihi salam, ayo bang, tunjukkan di mana tempatnya. Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku untuknya. Ayo tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian pada Abu dalam mar'ahu Musa matruhan fil masbalah wa akhbarahu an-nas an su'i af'alihi ya Musa rabbahu. Kemudian mereka berangkat bersama Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa melihat laki-laki tadi sedang terlempar di mana di bak sampah. Kemudian ketika melihat Nabi Musa kejadian itu, ujar Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ya Allah, ini kayak bagaimana? Kaumnya mengadakan ini adalah orang fasik. Faqallahi amartani bi dafnihi wa salati alaihi wa qawmuhu yashhaduna alaihi syarran. Wahai Tuhanku, Engkau telah memerintahkan kepadaku untuk mensalatkannya, untuk mengkafaninya, untuk menguburkannya, sedangkan kaumnya, masyarakatnya, kawanannya berataan mengatakan ini adalah orang fasik. Fa'anta a'lam minhu bithana wa ta'ala. Ya Allah, Engkau lebih tahu dengan siapa yang lebih pantas untuk dipuji dan dicela. Ujar Nabi Musa alaihi salam.
Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, sadaqa qaumuhu bima haqaw ghaira annahu min su'i af'alihi. Sadaqa qaumuhu bima haqaw anhu min su'i af'alihi ghaira annahu tashafa 'alayya 'inda wafatihi bi thalathati asya'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, sungguh benar atas apa yang telah dikatakan oleh kaumnya, yang dikatakan oleh masyarakat kahawanannya. Namun inya ini sebelum meninggal dunia, ya Allah Ta'ala, inya minta kepadaku dengan 3 permintaan, minta syafaat kepadaku, minta pertolongan kepadaku dengan 3 permintaan. Jadi kisahnya ini kan gini, ada orang mati di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, orangnya fasik benar, mu'in rizki, orangnya terang-terangan memberikan kefasikannya, fasik benar. Meninggal dunia tidak bayuran bak sampah. Tatkala mendengar demikian itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabiullah Musa alaihi salam mengambil jenazahnya untuk disembahyangkan, dimandi dan dikuburkan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pulang ke buhan masyarakat, mengatakan buhan masyarakat itu adalah laki-laki orang yang sangat fasik. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Nabi Musa, engkau telah merintahkan kepadaku untuk menguburkan mayatnya, untuk menyembelihkan dan menggapai mayatnya, sedangkan kaumnya, masyarakat setempatnya memandangkan orang ini adalah orang fasik. Biar Allah Subhanahu wa taala sungguh benar atas apa yang dikatakan oleh masyarakat setempat tersebut. Namun ini tadi sebelum meninggal dunia minta syafaat. Sebelum meninggal dunia minta pertolongan kepadaku dengan 3 permintaan. Lau sa'ala biha minni jami'ul muslimin min khalqi la'a'taituhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata seluruh orang yang berdosa di muka bumi ini minta kepadaku dengan 3 permintaan ini, niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Orang tadinya, tapi pada arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Kata Nabi Musa alaihissalam, bagaimana aku tidak bisa tidak merahmatinya, sedangkan dia minta kepada untuk dirinya, sedangkan aku adalah dan Maha yang sangat rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa ya Rabbana thalatha. Ujar Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, apakah yang 3 perkara tersebut? Nah, ini 3 perkara, tidak minta dengan 3 perkara pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, bermunajat kepada Nabi Musa alaihissalam, lamma danat wafatuhu qala ya Rabb, anta ta'lamu minni anni kuntu artaikul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyah. Ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, si laki-laki tadi ini ketika ia hendak meninggal dunia, ia berucap, ya Rabb, wahai Tuhan, Engkau telah mengetahui kepadaku bahwa aku ini telah mengerjakan kemaksiatan yang banyak, sedangkan aku kadang-kadang dibawa maksiat. Jadi kita tuh mau maksiat atau takwi dalam hati, ya Allah, Allah tahu ini maksiat, tapi lu kadang orang mengerjakan, ucapakan kayak itu dalam hati. Aku ujarnya ya Allah, ya Allah, ujarnya kadang tak mulai maksiat benar, tapi karena kadang awam. Nah, kenapa jadi takwi kemaksiatan? Lakin ajtami'u fiyya salatu khisal hatta tatul maksiat. Maka ma'akrah hati maksiat di qalbi. Aku jasidin, kenapa takwi kepada kemaksiatan? Karena ada 3 perkara yang menyebabkan aku takwi kepada kemaksiatan. Nah, awwaluha hawan nafs. Yang pertama ujar sini yang menjerumuskan aku adalah kemaksiatan adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu kalau ada dikontrol, baca kepada kemaksiatan. Penting
kitabnya Minhajul Abidin. Kata beliau, hawa nafsu ini adalah musuh besar seseorang hamba. Paling aneh melawan hawa nafsu ini. Imam para ulama, contohnya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, sabar yang paling sulit bukan sabar ketika melawan, bukan sabar ketika mendapat musibah. Tapi kata Imam Ghazali, Imam Haddad, sabar yang paling sulit adalah sabar dalam melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena ujar Imam Ghazali, tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan hawa nafsu. Jadi ujar laki-laki tadi, kembali kepada cerita kita, ya Allah, urut terlalu kepada kemaksiatan karena 3 perkara yang menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua ar-rafiqus su, yang kedua ar-rafiqus su, yaitu kawan yang jahat. Kita tahu kawan orang jahat, tobat juga kita. Kalau dia hadramaut, masya Allah, di sana mendapat doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang-orang ketika penduduk Tarim yang berada di kota Hadramaut, di negeri Hadramaut, orang-orang Tarim, ada yang murtadnya saat meninggalnya Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar minta kepada Allah Ta'ala dengan 3 permintaan. Yang pertama, ya Allah berkahi bayinya. Makanya di kota Tarim ada istilahnya itu bayi ada habis-habisan. Yang kedua, ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Allah jadikanlah negeri Tarim ini makmur sampai hari kiamat. Yang ketiga, jadikanlah kota Tarim, kata Sayyidina Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduknya, menjadikan dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuhnya rumput di padang kita. Makanya di Tarim itu banyak orang wali. Apa barang kan memang jadi wali di sana karena lingkungannya bagus. Lingkungannya bagus, masya Allah. Kekawanan itu sangat menentukan kepada anak-anak kita. Anak kita paling buruknya tergantung kepada kawan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu atas agama saudaranya. Artinya, inya itu fanatik dalam agama, itu tergantung kawannya. Apabila kawannya fanatik dalam agama, insya Allah inya pun akan menjadi orang bagus. Kenapa di sana jadi bagus-bagus barataan? Karena lingkungannya bagus. Kita kata kawan tersebut di sana, di sini dibagusin lingkungan kita, insya Allah akan akan barataan jadi orang baik. Mudah-mudahan ini ya Rabbal Alamin. Jadi dulu pernah sebelum boleh ini masuk ke dalam sebuah masjid di sana Masjid Segar, Masjid Imam Segar, dibangun oleh Imam Abdul Rahman Segar. Di sana ibadah maghrib kayak kita ini berkumpulan. Bahasanya maghrib, wiridnya seorang setelah wirid, untung bahasanya maghrib, umatnya langsung ngajinya ada pakai Quran, hafal, pakai ini yang ada bertari kan. Jadi orang barataan doa di ujung bila semua yang kita aneh juga, aneh di ujung masjid doaan barataan. Jadi kayak ini berjalan. Imbah sini baca mungkin sekitar 1 halaman hilangkan kayak giliran barataan. Dan anehnya orang baca Quran kadang pakai maniat barataan bahwa. Dan ulun yang aneh benar wujudnya ulun ini ada orang Tuhan. Doan sini Quran. Ternyata sini ketika sampai giliran sini ambil mic juga baca Quran dia hafal. Oh, dulu nih orang Tuhan hafal Quran. Imbah itu belum ada akan hapus. Umur harus banget mungkin kurang dari 10 tahun. Ketika sampai gilirannya ambil mic juga baca dua. Dan ketika orang berada di sana ada pernah orang baca Quran Al-Quran. Artinya apa ya? Ada yang salah baca Qurannya, hafal. Artinya apa? Hafalan Quran kayak surah Al-Fatihah. Hafalan Quran yang 30 juz sama lawan surah Al-Fatihah. Subhanallah. Ini kenapa ini bagus sampai ini? Karena lingkungan orang bagus. Lingkungan orang bagus.
Jadi ujar laki-laki tadi, ya Allah urut agawi kepada kemaksiatan. Pertama karena ada hawa nafsu yang mendorong urut kepada berbuat maksiat. Yang kedua karena kawan yang jahat. Dan yang ketiga iblis laknatullahi alaih karena bukan iblis. Kata laki-laki tadi, wa hadhihi thalatha alqatni bil maksiyah fa innaka ta'lam mimma aqulu qawli. Tiga perkara inilah ya Allah yang menyebabkan urun takwid kepada kemaksiatan. Ya Allah ampunilah urun. Ini orangnya sudah membuat tempat sampah. Ini sudah orangnya apa ya, sudah mati dah sebelum dilimpah ruang tempat sampah. Artinya sudah muak-muak. Nah, tidak. Maksiat banyak badan sebelum meninggal dunia ucap nang kayaknya. Ya Allah ampuni ulun, ya Allah ulun. Tiga perkara yang menyebabkan ulun ini dulu kemaksiatan. Pertama kenapa? Karena butuhkan hawa nafsu. Yang kedua kawan yang jahat. Dan yang ketiga karena butuhkan iblis. Ya Allah ampuni ya Allah, biar tahu lawan dosa ulun. Ujar kita. Doa yang kedua. Ya Rabb, innaka ta'lamu bi anni takabbu al-ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqah walakin uhibbu suhbat as-salihin wa zuhdihim wal maqam ma'ahum kana ahbu liya min al-fasiqin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, jangan kita ini. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau telah mengetahui bahwa ulun sudah dalui kepada kemaksiatan dan adalah ulun ini rancang bersekerudukan dengan orang-orang fasik. Akan tetapi hati ulun cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada orang-orang saleh, dan cinta kepada dan bersekerudukan dengan mereka itu lebih ulun cintai daripada duduk orang-orang yang daripada duduk orang-orang fasik. Makanya kita di akhir zaman ini kita tanamkan dua perkara. Istilahnya itu dua perkara yang penting mana? Kalau kita mengandalkan lawan amal ibadah kita benar, kita akan meraih surga Allah Taala dimatikan agar dimatikan husnul khatimah itu mungkin ngalih. Kenapa? Karena fitnah yang merajalela pada zaman sekarang itu sangat sulit untuk mendapatkan yang demikian itu. Tapi dengan dua perkara insya Allah mudah kita mendapatkan agar kita dimatikan sebagai orang yang husnul khatimah. Yang pertama kata para ulama, cinta kepada ahli baik, cinta kepada para habaib, cinta kepada para habaib, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ta'alluq hati kita kepada orang-orang saleh. Ta'alluq hati kita, hubungan hati kita kepada orang-orang saleh. Makanya dalam hadis Rasulullah yang dari riwayat Imam Muslim, kata ceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya laki-laki tadi, kaifa taqul fi rajulin ahabba qaum wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, apa yang dia kata, pendapat dia kayak apa? Ada seorang laki-laki yang cinta kepada suatu golongan, namun dia kata kau beramal seperti golongan tersebut. Kita cinta kepada para ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama yang pernah kita datangi. Cinta lawan guru suku, cinta lawan guru Zuhdi, cinta lawan guru Ridwan Kapur, kita lawan guru-guru, cinta lawan mereka. Tapi kita kadang beramal kayak buahnya. Yang guru seumur malam pada dunia baca Quran, berjalan kemana-mana untuk sini kurang membaca Quran, masya Allah. Kita cinta, dalailnya, salawatnya dibaca. Kadang-kadang kita beramal seperti mereka, tapi dengan cinta hati kita ada hendak beramal cuma kadang-kadang. Itu kata Rasulullah menjawab dengan pernyataan perkataan sahabat tadi, wahai Rasulullah, apa pendapat kalian seorang laki-laki cinta kepada sebuah golongan, namanya kata kau beramal seperti golongan tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Nah, amin. Kemudian wasalidah dan yang ketiga bilangnya, Ilahi innaka ta'lam minni anna salihan kanu ahabba ilayya min al-fasiqin. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa orang saleh di hatiku lebih kurun cintai daripada orang-orang fasik. Jadi ujar Allah Ta'ala dengan tiga permintaan ini. Yang pertama dia minta, ya Allah,
ulun ini jatuhi kepada kemaksiatan karena 3 perkara. Pertama, karena wujudan hawa nafsu. Yang kedua, karena hawa yang keledai dan wujudan iblis. Yang kedua, ya Allah, ulun cinta kepada orang-orang saleh. Ulun berkedudukan dengan orang-orang saleh dan ulun cintai daripada berkedudukan dengan orang fasik. Yang ketiga, doanya, ya Allah, Engkau lebih mengetahui bahwa ulun ini sangat cinta kepada orang-orang saleh. Nah, kemudian dengan 3 ini, qala Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dengan 3 perkara inilah rahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu. Dengan 3 perkara inilah doanya sebelumnya meninggal dunia, aku ampuni segala dosa-dosa. Fa inni ra'ufun rahim, maka sungguhnya aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Khosatan liman aqarra bidambi baina yadayhi. Terlebih lagi kepada orang yang mengakui kesalahannya, dosanya di hadapanku. Wahada aqarra, ini laki-laki ini telah mengakui kepada kesalahannya. Bahwa barutu wa tajawaztu, maka aku ampuni kepadanya. Ya Musa, ya Ya Musa, if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Wahai Musa, perintahkanlah apa yang aku perintahkan, apa yang aku suruh kepadamu, karena aku ampuni dengan kemuliaannya setiap orang yang sembahyang, yang menyembahkan jenazahnya dan hadir pada saat pemakaman. Subhanallah. Kita kembali kepada hadis kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, tapi ini bertaubat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih Allah Ta'ala cintai, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang hamba ahli ibadah namun inya mengatasnamakan kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan berkah pembacaan kitab ini kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir ini urut ada amalan supaya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kemaksiatan. Ini amalan diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin seorang ulama besar bernama Imam Sahal bin Abdullah Al-Siburi. Beliau ini adalah pakar dari ulama-ulama terdahulu, bahkan lebih di atasnya Imam Ghazali. Sini ini berada pada tahun abad yang keempat ke atas. Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Siburi. Beliau ini tidak pernah bermaksiat. Artinya tidak pernah menggawi maksiat bersengaja. Kenapa ketika ditakuni ternyata inilah amalan sendiri. Ayasi rabbahu man yakun Allah syahiduh, kata beliau. Bagaimana seseorang bisa bermaksiat sedangkan Allah menyaksikannya? Bagaimana, kata beliau, bermaksiat seorang yang Allah Ta'ala hadir bersamanya? Jadi ini kita baca amalan, ini amalan supaya dihindarkan dari kemaksiatan. Boleh mengambil 2 kalau anda tidak pakai di rumah. Boleh. Jadi misi dakwah kita, sabri dakwah kita, anak mengaji bagian. Insya Allah yang mengerjakan ini segala kemaksiatan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan hendak pulang pasar, manakah hendak dijian yang ada turun dari rumah, hidup bisa minum motor, bannya medis. Kenapa? Karena malamnya dari amalan-amalannya. Ini bagus banget amalannya, dibaca insya Allah. Jadi ini satu-satunya amalan yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kada dibaca, amalan cuma kada dibaca. Di mana membacanya? Di dalam hati. Coba kita baca. Sudah itu lagi bertahan. Sebelah bang. Sudah kah? Sudah. Amalannya ya. Amalan agar dihindarkan dari segala kemaksiatan. Amalan agar dihindarkan dari segala kemaksiatan. Dibaca 3 sampai 7 kali. Kalau kalian baca 7 kali, 6 kali,
Kada kawa 6 kali, 4 kali, kada kawa 4 kali, 3 kali barang dibaca. Oh ya, apa bacanya? Sebelum tidur tanpa menggerakkan bibir, dibaca dalam hati. Dikatakan yang muncul benar, tabur ketemu ampi. Apa ajarnya rancak melawan pointan suruh mengamalkan ini insyaallah ampi. Napa dibaca sebelum boleh baca dalam hati? Kata para ulama, kada usah menggerakkan bibir. Bibir kada usah digerakkan, lidah kada usah digerakkan, baca dalam hati. Napa bacaannya? Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadir, Allah nawirul layya, Allah qaribun. Kalau sekali 5 kali, kalau 7 kali ini bagus sebelum boleh dalam hati bacanya. Allah. Ada pun artinya kalau usah dibaca, artinya mau dipikirkan itu. Ini artinya supaya biar lebih memaham apakah arti dari amal yang biar baca. Allah ma'i, artinya Allah bersamaku. Sebelum boleh baca Allah syahid, Allah adalah saksiku. Allah hadir, Allah selalu hadir bersamaku. Allah nawirul layya, Allah selalu memandangku. Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Baca ini sebelum boleh. Baca 3 kali. Kalau nama pribadi bisa saja dikatakan di rumah, di kamar boleh insyaallah supaya kita baca terus dari sini memang terbukti. Al-Fakir itu sebelum boleh pernah berdebat kawan dulu di rumah. Dia minta amalan, ini macam-macam. Nah, apa kadang dulu rajin, kadang ada. Tapi sekolah di sana kan kadang rajin, kadang bangun terlambat, dia terlambat. Sana kunci orang kadang awam salah, kadang terlambat, kadang ini habis dulu ini minta amalan juga di sini amalan. Di sini baca sebelum boleh amalan. Mudah-mudahan diistiqamahkan. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah yang bisa kita sampaikan pada acara sambil dakwah dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat diamalkan, terutama kepada guru pribadi. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di menangkan Riyadhus Shalihin ini tadi silaturahmi kita, tadi persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dirajinkan dalam beribadah dan bersyukur diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkenan diampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa ayah dan ibu kita, dosa orang yang pernah mengajari kita, dosa orang yang andil ikut dalam pembangunan tangga kita ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, lingkungan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita menjadikan anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita berkenan dia dinantikan kecuali melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Inilah yang bisa ulama sampaikan. Apabila ada salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.